Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, gimana kabarnya teman-teman? Ya, mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan ya. Dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, di pagi hari yang cerah ini kita sedang melakukan kegiatan field trip ya. Nah, field trip ini dilakukan dengan virtual. Nah, teman-teman, meskipun field trip ini dilakukan secara virtual, kalian harus tetap semangat. Teman-teman di sini meskipun virtual ini akan ditampilkan secara menarik ya, akan disajikan secara video-video yang sangat menarik dan banyak banget ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat yang akan dikasih tahu oleh semua para guru kepada kalian semuanya ya. Nah, di sini juga Pak Ade tidak sendiri teman-teman. Dari tim SMP ada Bapak sendiri ya, Pak Ade Rohimat. Dan di sini juga ada Dokter Anda Ibu Bilkis Rosdiana. Nih, dia sebagai kepala sekolah, ternyata dia juga mengikuti ya kegiatan field trip tersebut. Nah, selanjutnya juga ada Ibu Aulia Rahmadewi SPD. Nah, wali kelas 7. Nah, ini kita tim dari tim SMP, hanya bertiga saja ya, teman-teman ya. Oke teman-teman, nah kembali lagi dengan saya teman-teman ya. Nah di sini saya sedang bersama dengan salah satu petugas yang ada di Lembang Parkview di daerah Bandung. Nah di sini sebelum kita mengetahui penjelasan dari salah satu petugas yang ada di sini, kita kenalan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah mungkin di sini ada kita kenal dulu nih. Yang sebelah sini dengan siapa Mas? Lucky. Oh di sini dengan Dokter Lucky ya. Iya. Nah jadi sebelah sini ada Dokter Lucky. Nah di sebelah sininya mungkin ada siapa Mas? Hanif. Oh dengan Dokter Hanif. Nah di sini mereka adalah salah satu dokter yang ada di sini ya. Iya. Nah mungkin di sini kira-kira jabatan sebagai apa Mas? Sebagai tenaga medis dokter hewan di Lembang Park Zoo, Mas. Oh jadi sebagai tenaga medis ya Dokter Lucky ini. Kalau misalnya untuk Dokter Kalau saya Hanif? lebih ke public relation ataupun humas dari Lembang Oh Park jadi Zoo. dia sebagai public relation ya, dia hubungan masyarakatnya ya Mas ya. Nah, diminta waktu sebentar Mas ya untuk kita ada sedikit pertanyaan ya mengenai Lembang Park Zoo ini. Pertanyaan yang pertama, saya ingin bertanya mengenai apa sih perbedaan antara Lembang Park Zoo dengan kebun binatang yang lainnya? Mungkin bisa dijelaskan Mas? Perbedaannya ya lebih tepatnya kalau untuk perbedaan di Lembang Park Zoo sendiri ini mengusung konsep modern zoo. Modern zoo di sini dengan tema Bavarian. Nah, di sini kita lebih berwarna, zoo ini kita buat lebih berwarna dan lebih dekat dengan masyarakatnya ataupun lebih dekat dengan pengunjung. Iya. Biasanya kita bisa melihat satwa itu di dalam cage ataupun di enclosure ataupun exhibit. Sedangkan di Lembang Park Zoo sendiri cage ataupun exhibitnya tersebut hanya berjarak sedikit saja dengan pengunjung. Jadi pengunjung juga bisa dapat bersentuhan secara langsung ataupun lebih dekat lebih dekat bersama satwa-satwanya gitu. Di Jadi Lembang lebih Park berwarna Zoo. juga ya, lebih Yap, cepat juga. Jadi betul. fasilitas juga lebih banyak kayaknya ya. Kalau untuk fasilitas mungkin boleh dibilang kayak gitu. Dan ini untuk luasnya mungkin kira-kira berapa sih Mas? Luasnya ini kita 25 hektar, namun yang mesti digunakan pada saat ini baru hingga 15 hektar. Seperti itu. Ya. Gede juga ya, luas juga ya untuk. Oke, mungkin untuk pertanyaan yang kedua, saya ingin bertanya mengenai berapa sih jumlah hewan yang ada di Lembang Park Zoo ini? Kalau jumlah spesies yang kita punya 185 spesies di sini. Dengan Banyak jumlah juga ya. Iya, dengan jumlah individu 531. Wow, jadi banyak sekali ya. Oke, itu mengenai jumlahnya ya. Iya. Nah, yang ketiga mungkin pertanyaannya, hewan apa sih yang sulit, yang paling mudah dan paling sulit untuk dirawat? Dan berapa jumlah pakan hewan yang diperlukan dalam sehari? Sebetulnya sulit dan mudah itu tergantung lagi ya, Mas. Karena kan setiap hewan itu unik. Jadi macam-macam beda-beda iya, ya. jadi memang tergantung hewannya lagi. Nggak ada yang susah terlalu susah, nggak ada yang mudah terlalu mudah gitu. Tapi sekira dijalani kira-kira yang paling gampang apa sih Mas kalau menurut Mas gitu, yang paling gampang dirawatnya tuh nggak repot gitu? Yang paling gampang kurang lebih burung-burungan atau bangsa dari aves, Mas. Itu ya burung-burungan ya, iya, karena gampang ya, nggak harus gampang. dimandiin ya. Iya. Tapi kira-kira kalau misalnya paling sulit itu apa sih kira-kira? Harimau. Kalau atau saya apa? lebih ya ke predator sih, Mas. Karena kan kita harus menjaga diri dulu. Jangan sampai dia Menerang menyerang, kita gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk jumlah pakannya, misalnya tuh jumlah pakan dalam seharinya kira-kira? jumlah pakan dalam sehari itu kurang lebih 10% dari berat badannya sih, Mas. Per hewannya. Jadi misalnya berat badannya hewan tuh 10 kilo, 10%-nya ya paling 1 kilo kita kasih pakan. Oh, Dari berarti 500. lumayan banyak juga ya. Iya.
hewan langka apa yang dipelihara di Lembang Pakju dan hampir punah? Kira-kira apa tuh? Kalau untuk satwa asli Indonesia sendiri itu kebanyakan mau hampir punah, hampir mau keseluruhan yang kita punya, mau dari aspek aves mungkin, burung-burungan mamalia. itu sama sudah terancam punah, mamalia dari asli Indonesia seperti binturong, ada juga musang tenggalung, Itu hampir ya. Itu apa? Tapi masih ada, Masih ada, cuman itu malah yang kita giat-giat untuk mengedukasi masyarakat di Indonesia untuk lebih mengenal. aware lagi di alamnya pastinya. Lebih peduli lagi Iya, ya. betul, untuk menyediakan rumah yang memang seharusnya menjadi rumah satwa-satwa tersebut gitu. Kalau untuk yang jenisnya spesifik sekali itu mungkin saya kasih contoh karena ini tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena banyak gitu ya. Mungkin rekan-rekan di sini tahu komodo di sini kita ada. Oke, ternyata itu ya teman-teman ya hewan yang langka yang ada di Pakju ini. Oke, mungkin ada 2 lagi pertanyaan ya teman-teman ya. Yang pertanyaan kelima, fasilitas apa saja yang disediakan di Lembang Pakju? Fasilitas untuk mengenai fasilitas sendiri, pertama kita menyediakan tempat-tempat untuk berinteraksi dengan satwa secara langsung di situ. Yang kedua kita mau punya untuk adik-adiknya nih kayak dilihat nih dari sekarang di belakang kita kayak gimana tempat bermainnya, playgroundnya, Ada iya. kolam renangnya. Kita sediakan juga ada wahana storyland di sana itu kita wahana anak-anak tuh. Jadi tidak hanya orang tua ataupun remaja saja yang bisa berlibur di Lembang Park itu, tapi anak-anak juga tetap bahagia di sini gitu. Berarti semua usia ya. Betul, Nggak ada semua batasan usia. Dan di kalau sini juga gitu kita mah ya. menyediakan juga beberapa skuter buat mungkin orang mempermudah tua, gitu ya. mungkin lelah berjalan-jalan di daerah sini, kita sediakan juga skuter seperti itu. Tadi saya keliling-keliling emang banyak banget sih di sini fasilitasnya ya. Kalau misalkan saya mau tahu kira-kira masuknya di sini berapa Mas ya? Kalau untuk masuknya di weekdays itu kita 40.000 dan di weekend itu ataupun hari libur nasional itu di 50.000. Wah, murah loh teman-teman. Nanti tahun depan Fitri kita kesini lagi ya. Nah, oke. Apa sih suka duka menjadi petugas di Lembang Pakju ini dan berikan saran dan pesan untuk pengunjung ya. Berarti kalau misalnya di sini kan untuk teman-teman nih yang ada di rumah nih kayak wali murid atau misalnya kayak anak-anak murid kelas ada dari SD, dari SMP. Nah, kira-kira apa sih pesannya untuk mereka gitu, misalnya kayak gimana atau enggak untuk pengunjung yang lainnya gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan? Baik, suka duka saya bekerja selama di Lembang Park and Zoo. Sukanya karena kita bisa interaksi langsung dengan hewan, khususnya saya sebagai dokter hewan di sini. Banyak hewan yang bisa saya tangani, banyak hewan yang bisa saya amati. Terlebih lagi itu hewan eksotik, hewan wildlife atau hewan satwa liar. Mungkin di situ aja yang menjadi kebanggaan saya bekerja di sini. Dan untuk mungkin ada pesannya mungkin dari humasnya untuk pesan buat pengunjung atau buat adik-adik yang di rumah adik-adik di rumah kita harus peduli ataupun sayang dengan satwa, tapi percuma itu semua kalau kita tidak kenal. Jadi kenali dulu satwa-satwanya, baru kita muncul rasa penasaran untuk sudah kenal, sudah tahu, kenal, maka peduli itu muncul karena dengan sendirinya. Mengenal terlebih dahulu ya. Mengenal terlebih dahulu. Jangan belum kenal tapi sudah memastikan bahwa ini berbahaya dan tidak berbahaya. Pada dasarnya satwa-satwa itu takut sama manusia. Betul di alam. Namun sekarang banyak cerita untuk satwa menyerang manusia itu karena kondisi terancam. Betul banget. Karena pada dasarnya mereka akan lari kalau bertemu manusia gitu. Iya betul banget. Nah teman-teman yang ada di rumah sudah mendengarkan. Nah tadi apa sih pesan dari mereka atau misalnya dari salah satu petugas yang ada di Pakju ini? Mungkin kalian bisa mendengarkan dengan baik ya teman-teman untuk pesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar semuanya? Kali ini kita masuk ke pelajaran IPA dan Bahasa Inggris. Nah, sekarang Ibu sedang berada di tempat khusus biawak. Di sini ada 4 macam biawak. Teman-teman bisa lihat ya, ini dari kandangnya 1, 2, 3, dan ini yang paling besar. Yang keempat, biawak-biawak yang dipelihara di sini berbeda dengan biawak yang liar yang biasa teman-teman suka lihat tuh kalau di tempat yang rawa-rawa gitu ya, atau biawak yang biasalah. Nah di sini itu yang dipelihara biawak yang langka. Contohnya ada biawak kuning atau Queen's Monitor. Nah ini Varanus melinus. Biawak kuning ini berada di Pulau Obi, Pulau Sula, dan Pulau Maluku. Habitat biawak kuning ini yaitu di hutan tropis dan rawa-rawa bakau.
Lama hidup dari biawak kuning ini yaitu 20 tahun. Pakannya yaitu mamalia, unggas, ikan, serangga, dan telur. Nah, biawak ini memiliki sifat alami ya, jadi tidak ada sifat-sifat lainnya seperti itu teman-teman. Sekarang Ibu sedang berada di Istana Burung. Nah, yang sedang bersama Ibu ini adalah kakatua kuning ya. Nah, itu berasal dari Papua. Selain di Papua, burung ini juga habitatnya berasal dari Australia, teman-teman. Nah, untuk makannya yaitu biji-bijian seperti yang Ibu beri ini, yaitu biji kuaci. Ada juga kacang. Nih. Nah, ketika teman-teman datang ke Lembang Park Zoo, jangan lupa untuk berkunjung ke Istana Burung ini. Nah, selain burung kakatua kuning, ada banyak sekali burung kakatua, jenis-jenis burung kakatua yang ada di sini. Seperti yang ada di atas kepala Ibu nih. Nah, seperti yang ada di atas kepala Ibu. Dan banyak lagi teman-teman bisa lihat nih ya. Atau ini juga ada. Nah, kalau burung itu berasal dari Amerika Selatan, kalau yang warna biru itu. Nah, hewannya baik kok teman-teman, jinak. Halo teman-teman, sekarang kita berada di kandang meerkat. Ya, dalam bahasa Inggrisnya itu Southern African Meerkat. Nah, dari namanya aja kita sudah tahu ya kalau hewan ini berasal dari negara Afrika. Nah, hewan ini habitat aslinya itu di padang rumput, di sabana ataupun di hutan. Nah, ketika teman-teman berkunjung ke daerah tersebut, teman-teman akan menemukan binatang meerkat. Nah, binatang meerkat ini memakan serangga. Serangga itu seperti apa? Semut, lalu kalajengking dan lain sebagainya. Tetapi di samping serangga, meerkat ini juga bisa memakan tumbuhan, teman-teman. Nah, coba teman-teman lihat hewannya seperti ini. Untuk hidup meerkat ini yaitu selama 12 sampai 14 tahun. Nah, itu kalau dia hidup di kandang. Sedangkan kalau di habitat aslinya atau di alam liar, dia jangka waktu hidupnya itu hanya sebentar, bisa 6 sampai 7 tahun. Halo teman-teman, sekarang kita berada di kandang anjing padang rumput. Seperti namanya, anjing padang rumput, berarti hewan ini hidupnya di wilayah yang banyak padang rumputnya ya. Wilayah yang banyak padang rumputnya itu berada di negara yang jauh sekali. Coba tebak ada di negara mana? Nah, anjing padang rumput ini ada di berasal dari negara Amerika, teman-teman. Nah, untuk habitat aslinya ya, namanya aja anjing padang rumput, berarti habitat aslinya itu berada di padang rumput dan bawah tanah. Meskipun namanya anjing padang rumput, tapi bentuknya tidak seperti anjing pada umumnya, teman-teman. Malah terkesan seperti apa ya? Tupai ya. Mirip dengan hewan tupai. Nah, untuk lama hidup anjing padang rumput ini yaitu selama 3 sampai 4 tahun. Dan makanannya yaitu rumput, akar, dan biji-bijian. Ibu lupa menyampaikan ya bahwa anjing padang rumput ini dalam bahasa Inggris disebut dengan prairie dog dan nama latinnya yaitu Cynomys. Halo teman-teman, sekarang kita sedang berada di kandang beruang, teman-teman. Nah, beruang ini dalam bahasa Inggris disebut dengan sunbear dan bahasa latinnya yaitu Helartos malayanus ya. Nah, beruang ini habitatnya di hutan hujan tropis. Oke, teman-teman ingat nggak sama pelajaran IPS? Di pelajaran IPS ada
yang namanya ada istilah hutan hujan tropis. Nah, apakah Indonesia termasuk hutan hujan tropis? Ya, jawabannya adalah iya, karena beruang ini hidup habitat aslinya yaitu di Asia Tenggara, yaitu di Indonesia ya. Berarti beruang ini juga berasal dari Indonesia. Nah, lama hidup beruang ini yaitu selama 30 tahun. Wah, lama sekali teman-teman. Nah, untuk makan beruang ini yaitu lebah, sarang lebah, madu, rayap, semut, larva, kumbang, larva lebah dan buah-buahan ya. Tetapi ketika kita berhadapan dengan beruang, kita harus hati-hati. Ketika kita sedang ketemu nih beruang di alam liar ya, kita harus berhati-hati. Nah, bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan ketika bertemu dengan beruang? Kita harus diam, tidak boleh bergerak. Karena ketika kita bergerak dan mengeluarkan tanda-tanda ketakutan, beruang malah mengejar kita. Jadi ketika ada beruang, kita harus diam sampai beruang itu pergi. Barulah kita boleh bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang kita masuk ke pelajaran pendidikan agama Islam ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan pelajaran agama Islam yang berkaitan dengan menyayangi hewan. Nah, di dalam agama Islam itu kita sudah diajarkan untuk menyayangi sesama. Menyayangi sesama itu bukan hanya kepada manusia saja, tetapi juga kepada semua ciptaan Allah, termasuk hewan, tumbuhan, lalu alam dan alam sekitar ya. Bahkan terhadap hewan-hewan yang dianggap najis pun kita harus tetap menyayangi ya, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an sudah banyak sekali perintah-perintah Allah tentang larangan untuk menyakiti hewan dan perintah untuk menyayangi hewan. Bahkan menyayangi hewan itu juga sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Nah, manusia, tumbuhan, jin dan semua yang alam di semesta ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah ya, teman-teman, yang harus kita syukuri. Nah, seperti yang teman-teman sudah saksikan tadi nih, beberapa cuplikan hewan-hewan langka dan hewan-hewan yang ada di Lembang Park Zoo ini ya. Itu semua adalah bukti kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, Ibu ingin menjelaskan apa saja sih yang harus kita lakukan dalam merealisasikan bahwa membuktikan bahwa kita ini menyayangi hewan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, yaitu memanfaatkan faedah yang ada pada binatang secukupnya. Ya, kita hanya boleh memanfaatkan binatang sesuai dengan kemampuan binatang tersebut. Jangan terus-menerus diambil tenaganya, diambil manfaatnya ya, karena kita juga harus memikirkan apakah hewan tersebut tersiksa atau tidak ya. Itu adalah perintah yang pertama. Lalu yang kedua, memberikan makanan dan minuman, teman-teman. Contoh hewan yang ada di sekitar kita misalnya apa? Seperti kucing atau anjing. Nah, apakah kucing itu harus diberi makan? Tentunya harus diberi makan. Ya, teman-teman pasti suka sedih melihat kucing, oh kurus sekali kucingnya. Ketika melihat kucing menatap kita yang sedang makan. Nah, itu juga harus diberi makan ya, teman-teman ya. Ketika kita merasa iba, merasa kasihan, nggak usah berpikir berkali-kali lagi, langsung aja kita berikan makanan kepada hewan tersebut. Bahkan anjing pun ya, kalau kita kan dalam agama Islam tidak boleh bersentuhan dengan anjing karena air liurnya mengandung najis. Apakah mentang-mentang anjing itu air liurnya najis lalu kita nggak boleh kasih makan? Enggak ya, meskipun anjing itu air liurnya najis, tetap kita diperintahkan untuk memberinya makan ya, tanpa bersentuhan langsung dengan anjing tersebut, karena itu adalah perintah Allah untuk mengasihi semua hewan yang Allah ciptakan, karena anjing itu kan juga ciptaan Allah. Lalu yang ketiga, yaitu memelihara dengan penuh keimanan dan kasih sayang. Tidak boleh menyiksa binatang ya. Ketika ada kucing minta makan malah
malah dipukul atau diberi makan berupa tulang ikan yang tajam-tajam, padahal tulang ikan itu bukan makanan kucing, bukan makanan hewan. Tulang ikan itu bisa mengganggu pencernaan hewan tersebut apabila dimakan lalu tertusuk, ya kan? Itu akan menyiksa binatang tersebut. Nah, selanjutnya yaitu menolong binatang, ya. Ketika teman-teman sedang berjalan, ada binatang yang sedang tersiksa atau kesakitan seperti burung yang sayapnya patah atau dan lain sebagainya, ya. Dan juga kucing, anjing yang ada di sekitar kita. Bahkan ketika teman-teman lihat di kebun binatang juga sama, ya. Tuh, ketika teman-teman ngelihat binatang yang merasa kesakitan atau apa, bisa laporkan kepada petugasnya. Nah, selanjutnya hal-hal apa yang dilarang dalam agama Islam terhadap hal yang dilarang oleh agama Islam terhadap hewan, ya. Yang pertama yaitu dilarang mengganggu binatang. Ya, binatang lagi tenang-tenang jangan diganggu, ya. Karena itu bukan akhlak seorang muslim. Lalu yang kedua, dilarang memperlakukan binatang dengan buruk. Nah, sama ya ini. Ketika kita dilarang untuk memperlakukan binatang secara buruk, maka kita juga tidak boleh mengganggu binatang, ya. Ketika kita mengganggu binatang, itu pun adalah contoh perilaku yang buruk terhadap hewan. Selanjutnya yaitu dilarang menyiksa binatang. Nah, ini sama juga, ya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu dilarang membunuh binatang. Jadi binatang itu dilarang dibunuh kecuali binatang-binatang yang diizinkan oleh Allah untuk dikonsumsi dan disembelih. Contohnya seperti apa? Ikan-ikanan laut, ya teman-teman, ya. Lalu ayam, kambing, domba, sapi, dan kerbau. Bahkan onta juga boleh untuk dikonsumsi atau disembelih. Selain itu kita tidak boleh membunuh binatang karena itu bukan akhlak dari seorang muslim, ya teman-teman. Oke, untuk pelajaran agama Islam cukup sampai sini. Jangan lupa teman-teman, ya, pelajaran yang Ibu sampaikan tadi. Semoga teman-teman bisa merealisasikan dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Oke, cukup sampai sini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, alhamdulillah kegiatan fitrip hari ini sudah selesai. Sebelum Bapak tutup untuk kegiatan fitrip ini, mari kita dengarkan bersama-sama pesan dan kesan yang akan disampaikan oleh kepala sekolah kita, Ibu Bilqis Rasdiani. Silakan Ibu, kesan dan pesannya mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid Ibu yang sangat Ibu banggakan, Ibu alhamdulillah ingin menyampaikan bahwa kegiatan field trip untuk SMP Islam Al-Fajri sudah dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Ibu di sini ingin menyampaikan kesan dan pesan selama Ibu mengikuti field trip ke Lembang Park Zoo di Bandung, Jawa Barat. Kesan dari Ibu Bilqis sangat terkesan sekali dengan acara field trip ini. Karena di sini kita selain field trip kita pun adalah dengan refreshing. Jadi selain kita karya wisata juga kita adalah refreshing, ya. Di sana udaranya masih sangat segar. Karena banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang masih rimbun dengan bunga-bunga yang beraneka warna. Di sana kita akan belajar untuk menambah wawasan kita tentang berbagai macam hewan, baik hewan yang berasal dari negara Indonesia sendiri maupun hewan-hewan yang berasal dari luar negeri atau dari mancanegara. Dengan mengadakan field trip ini, jadi kalian nanti akan mengetahui banyak sekali sejarah tentang hewan-hewan. Nah, jadi sangat bermanfaat sekali mengikuti field trip ke Lembang Park Zoo ini. Itu adalah kesannya. Nah, mengenai pesannya, mari kita sayangi dan lindungi hewan-hewan. Karena hewan adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan perintah di dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Baqarah.
Baik, kesan dan pesan dari Ibu Bilqis dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu teman-teman kesan dan pesan yang disampaikan oleh kepala sekolah kita. Oke teman-teman, selain kalian mendapatkan video pembelajaran, kalian juga mendapatkan kenang-kenangan loh. Nah, ini langsung kenang-kenangan dari Lembang Parkju Bandung. Nah, ini contohnya teman-teman ya, untuk contoh kenang-kenangan yang akan diberikan kepada kalian, yang nanti kalian bisa diambilnya oleh kembali kelas kalian masing-masing ya. Oke teman-teman, cukup sekian aja untuk video pembelajarannya, dan untuk kenang-kenangannya juga sudah selesai. Saya akhiri aja untuk teman-teman ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di field trip tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, sampai jumpa.